Oke, nastamir al-an amilul maf'ul al-mutlaq. Amil dari maf'ul mutlaq yang menyebabkan atau ya amilnya ya yang menjadikan atau yang menyebabkan kata itu menjadi menjadi maf'ul mutlaq itu mana yang menyebabkan dia, itu maksudnya begitu. Sama dengan begini, yang menjadikan nasab fi'il mudhari itu yang mana, an atau lan, nah kan gitu ya. Yang menjadikan jar itu yang mana, huruf jar. Fil masjid, yang menjadikan jar itu yang mana, fi. Nah ini sama juga, yang menjadikan dia sebagai maf'ul mutlaq itu mana. Nah itu yang disebut dengan amil ya, yang menyebabkan sebuah kata itu menjadi diposisikan sebagai maf'ul mutlaq ya. Ada 3 di sini ya. Ya'malu fil maf'ul mutlaq ahadu salati awamil. Salah satu di antara 3. Yang pertama al-fi'lu at-tam al-mutasarrif ya. Jadi fi'ilnya akin amalaka itqonan, yang menjadikan ini dibaca sebagai maf'ul mutlaq adalah ini ya, fi'ilnya al-fi'lu tam al-mutasarrif ya. Ini fi'il yang dia masdarnya adalah itqonan. Nah, jadi dari atqonan ini dia ada bentuk masdar itqonan, atqona yutqinu itqonan. Nah, jadi yang menjadikan ini sebagai mutlaq adalah fi'ilnya ini. Yang kedua sifat al-mustaqqah, yang diambilkan ya dari fi'ilnya. Contoh, ra'aituhu musri'an isra'an aziman ya. Di sini ra'aituhu musri'an isra'an aziman, yang sebagai maf'ul mutlaq yang mana? Isra'an ya. Ini sebagai maf'ul mutlaqnya. Nah, yang menjadikan dia maf'ul mutlaq yang mana? Kalau ini yang menyebabkan dia diposisikan maf'ul mutlaq kan ini ya. Nah, kalau ini yang mana? Nah, ini yang menyebabkan dia yang sebagai amilnya adalah ini, sifat. Nah, ini kan sifat ya. Sifat al-mustaqqah minhu. Nah, ra'aituhu musri'an isra'an. Nah, di sini ada fiilnya kan musri'an yusri'u isra'an. Nah, jadi yang musri'an ini ya, dia memunculkan fiil yusri'u isra'an azim. Nah, begitu ya. Jadi musri'an ini ketika diambil fiilnya kan yusri'u. Nah, yusri'u isra'an aziman. Yang ketiga masdar, dari masdarnya. Kalau ini kan sifat, kalau ini fi'il ya kan, fi'il memunculkan ini sifat memunculkan ini kan itu. Yang ini dari masdarnya ya. Sini farahtu bi ijtihadika ijtihadan hasanan. Nah, ini diambilkan dari ini ya. Ini memang sama-sama masdar ya, tetapi ini posisinya kan bukan maf'ul mutlaq ya, jar majrur. Nah, dari sini kemudian memunculkan masdarnya ijtihadan hasanan. Ya, saya gembira dengan ijtihadmu, yakni ijtihad ya, dengan ijtihad yang baik. Gitu. Kalau ini kan saya melihat dia musri'an, berlari ya, kencang. Saya melihat dia kencang, gitu, cepat. Isra'an aziman, dengan kencang yang azim, menakjubkan, kira-kira begitu ya. Nah, jadi di sini kata ijtihadan itu dia amilnya adalah ini ya, yang menjadikan ini dibaca maf'ul mutlaq adalah ini. Nah, jadi ada 3 ya, fi'il seperti ini contohnya, sifat dari sini, kemudian masdar dari sini memunculkan ini ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ahkamul maf'ul mutlaq.
hukum dari maf'ul mutlak. Yang pertama, satu, dia wajib dibaca nasab tadi. Wa kallamallahu Musa takliman. Kumtu qiyamaini. Nah, itu kan nasab. Yang kedua, dia terletak setelah amil apabila berfungsi untuk takkid. Ya, apabila untuk takkid. Nah, apabila untuk nau atau adat maka boleh anjud karo ba'dahu au qablahu. Boleh disebutkan setelahnya atau sebelumnya, ya. Nah, anak ukarir, saya ulangi, apabila fungsinya takkid maka maf'ul mutlak itu didahului oleh fi'ilnya. Ya, fi'ilnya dulu baru masdarnya sebagai maf'ul mutlak. Tetapi kalau nau fungsinya bain nau atau adat maka boleh, ya, sebelum atau setelahnya. Ya. Illa in kana istifhaman aw syartan fajib taqduma ala amilihi. Ya. Kecuali apabila berupa istifham atau syarat. Ya. Maka wajib didahulukan, mendahului fi'ilnya, mendahului amilnya. Kenapa? Karena isim istifham atau syarat itu memang dia harus di awal, kan begitu, ya. Yang ketiga, annahu yajuzu an yuhdhafa amiluhu in kana nau'iyan aw adadiyan li qarinatin dalatin alaihi. Nah, boleh fi'ilnya atau amilnya, fi'il yang mendahului atau amilnya itu tidak disebutkan atau dibuang apabila fungsinya nau, bayan nau atau adat, dan memang ada hal yang difahami dari situ, konteksnya bisa diketahui. Taqulu ma jalasta fayuqalu fil jawab bala julusan tawilan au jalasatani. Ma jalasta, kamu tidak duduk, ya. Kemudian dijawab ya, julusan tawilan, duduk yang lama, atau dua kali duduk. Nah, jadi ini tidak disebutkan jalas tuh julusan, enggak, tapi langsung, ya. Kenapa? Karena ini menjelaskan nau, duduk yang lama, atau adat, dua kali duduk, ya. Tuh. Nah, ada yang dia wajib dibuang, ya, fi'ilnya atau amilnya apabila dia sebagai pengganti dari fi'ilnya, naiban an fi'lihi, ya, badalan min dzikri fi'lihi, maka tidak boleh amilnya atau fi'ilnya disebutkan, ya, harus dibuang, ya. Sabron ala syadaidi hadban wa syukron. Nah, jadi karena apa? Karena ini merupakan pengganti dari fi'il, sehingga ya tentu saja tidak perlu disebutkan, ya, langsung sabron ala syadaidi. Oke. Yang terakhir ini, ya, kalau nggak salah, ya, al-masdar an-naib an fi'lihi, ya. Nah, ini adalah masdar an-naib an fi'lihi, pengganti fi'ilnya, masdar yang sebagai pengganti dari fi'ilnya, ya. Sebuah masdar disebutkan sebagai ganti dari melafatkan fi'ilnya, itu ada 7 macam, ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ke depan tadi, dia sebagai ganti, ya. Nah, gitu. Nah, yang pertama itu masdar yaqa'u mauqa'al amri. Dia masdar yang menempati menggantikan posisi amar. Sabron al-adha fil majdi, ay isbir alal adha. Nah, isbir kan amar, kan, fi'il amar. Yang kedua, masdar yaqa'u mauqi'an nahi, masdar yang menempati nahi, ya, yang dia menggantikan dari fi'il nahi. Ijtihadan la kaslan, mahlan la ajalatan. Nah, di sini maksudnya la kaslan ay la taksal, la ajalatan la ta'jal, ya, la kalaman ay la tatakallam, gitu, ya. Nah, ini yang disebut dengan menempati atau menggantikan fi'il nahi. Jadi la kaslan ay la taksal, ya. Yang ketiga, masdar yaqa'u mauqi'ad du'a. Nah, ini sebenarnya sama dengan amar, ya, tapi dia du'a, yaitu dari permohonan, permintaan atau perintah dari bawah ke atas, ya.
Sama dengan yang pertama sebenarnya. Oke, ya. Nah, ada tambahan penjelasan wala tusta'malu hadhil masadir mudhafatan illa fi qabihil kalam. Jadi apabila isinya tentang satu yang jelek gitu ya, mendoakan satu yang jelek lah istilahnya, maka dia dibuat idhofah. Apabila isinya tentang yang jelek, ya, harus dibuat idhofah. Nah, apabila diidhofahkan fa inna dhaftaha fa nasbu hadman wajib, maka dia harus dibaca nasab. Bu'tadzalimi. Ya, suhqahu dibaca nasab bu'da, ya. Dan wala juzu ar-raf'u, tidak boleh dibaca rafa, karena kalau rafa dia posisinya kemudian apa, mubtada, sedangkan dia tidak memiliki khabar, ya. Itu apabila dibaca apa, idhofah, ya, qabihil kalam. Tetapi apabila tidak diidhofahkan, maka boleh dibaca nasab azaban lahu, atau boleh dibaca rafa sebagai mubtada adzabun lahu, tetapi wan nasbu aula. Nah, itu kalau tidak apa, idhofah gitu ya. Itu. Nah, yang berikutnya ma'urifa min nabi al fal afdal fi arfu. Apabila ada alnya maka lebih baik dibaca rafa sebagai mubtada. Al-khaybatu al-azabu lahu, nah, gitu ya. Yang keempat, masdar yaqa'u ba'dal istifham mauqi'at takhbih, taubih aw ta'jab aw tawajjuh, ya. Ini adalah masdar yang terletak setelah istifham, ajur'atan 'alal ma'asi, lah di sini ya, istifhamnya hamzah. Ya. Yang kelima, masdar masmu'ah kasr istimaluha wa dal qara'in ala amilha hatta sulal kalam. Jadi ini masdar yang biasa pada umumnya digunakan ya dalam bentuk seperti itu, ya. Sam'an wa ta'atan, hamdan lillahi wa syukran, kan kita biasa dengar itu, hamdan salatan wa salaman, ajaban, atau sam'an wa ta'atan. Nah, kan kita biasa mendengar itu, ya. Nah, itu namanya masdar yang memang sudah sering digunakan ya. Tuh. Wa idza afradta hamdan wa syukran jaza idharul fi'li. Apabila kita mengucapkan masing-masing tidak disambung hamdan wa syukran, maka boleh dinampakkan fi'ilnya. Ahmadullah hamdan, ashkurullah syukran gitu. Karena kita tidak gandeng seperti tadi hamdan wa syukran, enggak ya. Amma la kufran fala yusta'malu illa ma hamdan wa syukran. Di antara jenis masdar ini yang sering kita dengar pemakaiannya, yang biasa dipakai itu subhanallah, ma'adzallah gitu ya. Wa makna subhanallah tanzihan lillahi wa bara'atan lahu mimma yaliku bi. Subhanallah, ma'adzallah itu biasa yang kita dengar ya. Jadi ya memang seperti itu, apalagi memang dia termasuk yang ghairu mutasarrif gitu ya. Oke, kemudian masdar yang menjadi penjelas ya, menjadi pemerinci dari suatu yang global dan menjadi ya penjelas ya. Contoh fasyuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Fasyuddul wathaq ini kemudian dijelaskan fa imma mannan wa imma fidaan. Nah, yang ketujuh al-masdar al-muakkad al-muakkid limatmul jumlah qablahu ya. Mana tadi? Nah, contoh di sini adalah huwa akhi haqqon. Nah, haqqon ini maf'ul mutlak ya, yang al-muakkid ya limatmul jumlah, yang menjelaskan jumlah huwa akhi, dia adalah saudaraku. Nah, saudara itu kan bisa di sini mungkin dia saudara beneran atau saudara dalam pengertian al-akh fil Islam gitu ya. Nah, ini kemudian dia cantumkan haqqon. Nah, itu untuk menunjukkan gitu ya, benar-benar mungkin saudaranya. Nah, beneran gitu ya. Nah, jadi yang terpenting di sini adalah maf'ul mutlak tadi itu apa, fungsinya apa, kapan kita menggunakan maf'ul mutlak, dan bagaimana kita membuat maf'ul mutlak. Itu saya kira yang penting ya untuk diketahui ya secara mendasar ya. Saya kira itu, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.